kita belajar Pendidikan Pancasila kelas 8, bab 5 Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. A. Wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Nah, sekarang kita akan bahas tentang definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan. Nusantara terdiri dari dua kata yaitu nusa dan antara. Dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Nusa juga diambil dari bahasa Latin yaitu nesos yang berarti semenanjung atau kepulauan. Antara dalam bahasa Sanskerta berarti laut, seberang atau luar. Bahasa Latin menyebutnya sebagai in atau terra yang berarti antara atau berada dalam satu kelompok yang sama. Dalam bahasa Inggris konsep tersebut sama dengan inter yang artinya antar atau hubungan. Berdasarkan uraian tersebut, nusa dan antara kemudian digabungkan menjadi Nusantara yang memiliki arti pulau-pulau atau kepulauan yang berada di antara laut atau pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Secara kebahasaan, wawasan Nusantara berarti pandangan dari bangsa-bangsa yang terhubung oleh lautan atau pandangan dari bangsa-bangsa yang berada di antara pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua pengertian tentang wawasan Nusantara tersebut bersimpul pada pemahaman yang sama, yaitu Indonesia adalah kesatuan baik dalam aspek geografis maupun dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2. Tujuan dan landasan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Persatuan bangsa dimaknai sebagai kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang saling menghargai perbedaan, memupuk jiwa kekeluargaan dan persaudaraan sehingga memunculkan semangat toleransi yang tinggi. Dengan demikian, pemahaman, penghayatan, dan upaya-upaya menjaga keutuhan, persatuan bangsa, dan kesatuan wilayah perlu kalian miliki sejak dini. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan sosial Indonesia yang terpecah-pecah sehingga mudah menimbulkan sekat-sekat pemisah antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang wawasan Nusantara penting untuk dipelajari karena wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari dasar negara dan konstitusi negara. Dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5 pesan pokok yang tertuang pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat yaitu 1. Penghayatan dan hakikat martabat bangsa. 2. Kesepakatan akan cita-cita nasional. 3. Kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional. 4. Mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional. Dan 5. Kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional. 3. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai ajaran dalam menentukan sikap tentang kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara berada pada dua dimensi fenomena kehidupan bernegara yaitu sebagai berikut. A. Dimensi kewilayahan dan geografis mengandung makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan merupakan satu kesatuan atau entitas ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Wilayah tersebut merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk syukur atas karunia ini adalah menjaga kelestariannya dan tidak melakukan perusakan terhadap alam. B. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung makna bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan atau entitas yang memiliki keberagaman suku, etnis, dan budaya yang terikat dalam kesepakatan satu bangsa dan satu negara. Hal tersebut merupakan sebuah keadaan sosial yang ditata agar dapat mencapai tujuan bersama. Kesatuan bangsa di atas perbedaan ini akan tetap kokoh jika masyarakat mengembangkan sikap toleransi, persahabatan, tolong-menolong, dan kerjasama.
4. Arti penting wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, aturan, motivasi, rambu-rambu penentuan kebijakan yang akan diambil baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara rinci, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuh kembangkan kesadaran, pemahaman dan semangat kebangsaan Indonesia, menanamkan kesadaran akan kerelaan untuk berkorban yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air. Kedua, menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Ketiga, mendasarkan diri pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam mengembangkan kehidupan bersama. Keempat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. B. Pelaksanaan wawasan Nusantara. 1. Pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijabarkan menjadi beberapa aspek. Berikut ini penjabaran dari aspek-aspek tersebut. A. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung makna berikut. 1. Kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. 2. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang luas. 3. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. 4. Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara. 5. Seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. 6. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. 7. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. B. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi mempunyai makna berikut. 1. Kenyataan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama serta keperluan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah. 3. Kehidupan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. C. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mempunyai makna berikut. 1. Masyarakat Indonesia adalah satu. Bagi kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. 2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa. 3. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mempunyai makna berikut. 1. Ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. E. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, serta perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraannya. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia ialah wilayah alamiah yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa ini. Ruang lingkup tersebut memiliki kekayaan alam di darat, laut, dan udara yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak akan membuat alam rusak, tanah, air, dan udara tercemar. Hutan menjadi gundul, pasokan air berkurang, suhu udara menjadi panas, menimbulkan banjir serta tanah longsor. Hal tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat, termasuk para pelajar. Banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menanam dan memelihara tanaman, hemat menggunakan air serta membersihkan lingkungan. 2. Tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. A. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal meliputi 1. Tantangan dari luar berupa serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara luar terhadap kedaulatan NKRI.
2. Masuknya paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan kedudukan ideologi Pancasila. 3. Masuknya budaya asing yang dapat merusak mental dan moral anak bangsa. 4. Serangan cyber yang bertujuan merusak sistem informasi atau teknologi di dalam negeri. B. Tantangan internal. Tantangan internal meliputi 1. Munculnya kelompok-kelompok bersenjata dan wilayahnya dari NKRI. 2. Terjadinya perpecahan, perselisihan, dan sikap bermusuhan antar kelompok masyarakat. 3. Aparat penyelenggara negara yang tidak amanah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. 4. Sikap nasionalisme semakin memudar. 5. Tidak bijak dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Perilaku mendukung wawasan Nusantara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan melindungi negeri ini. Berikut ini adalah perilaku yang dapat kalian praktikkan sebagai wujud sikap mendukung wawasan Nusantara. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tegas menolak ajakan untuk mengganti dasar negara Pancasila. 2. Memupuk rasa cinta tanah air dan menolak dengan tegas ajakan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. 3. Mematuhi peraturan yang berlaku. 4. Mengembangkan toleransi. 5. Saling menghormati dan menolak penyebaran kebencian. 6. Menyampaikan pendapat melalui saluran yang tepat. 7. Mencintai produk Indonesia.